Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ulwa. Perkenalkan, nama saya Kezi Ali. Pada kali ini saya akan menjelaskan rencana pembangunan jalan tol ruas Binjai dan Langsa dalam sudut pandang geologi. Oke, yang pertama adalah Kota Binjai. Jadi saya akan menjelaskan geologi regional Binjai secara singkat. Nah, Binjai ini merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Dia dekat dengan kota Medan dan memiliki koordinat geografis yaitu 3 derajat lintang utara dan juga 98 derajat bujur timur. Kemudian berdasarkan peta geologi lembar Medan Sumatera yang dibuat oleh Cameron et al., Kota Binjai ini terletak pada sekitaran formasi Meulaboh. Nah, formasi Meulaboh ini disusun oleh litologi berupa pasir, kerikil, dan juga lempung. Kemudian juga pada satuan litologi Binjai yang disusun oleh breksi, andesit, dan juga dasit. Dan kemudian juga berdiri di satuan litologi aluvium yang disusun oleh litologi berupa pasir, kerikil, dan juga lempung. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini, berikut adalah peta geologi lembar Medan, peta geologi lembar Medan Sumatera. Nah, di sini juga bisa dilihat di gambar sebelah kanan bahwa Kota Binjai ini berdiri di 3 formasi yang sebelumnya sudah disebutkan. Selanjutnya adalah geologi regional Langsa secara singkat. Yaitu Langsa merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Aceh dengan koordinat geografis yaitu 4 derajat lintang utara dan juga 97 derajat hingga 98 derajat bujur timur. Kemudian berdasarkan peta geologi, si Langsa ini memiliki terdapat di peta geologi lembar Langsa Sumatera yang dibuat oleh Cameron dan kawan-kawan pada tahun 1981. Nah, untuk formasi di mana Kota Langsa ini berdiri, dia ada di sekitaran formasi IDI yang disusun oleh litologi berupa pasir, kerikil, dan lempung, dan juga formasi Juluraya. Nah, Juluraya ini disusun oleh litologi berupa perselingan batu pasir dan batu lempung. Dan terakhir adalah batuan-batuan berupa endapan pantai dan sungai yang juga disusun oleh pasir, kerikil, dan juga lempung. Kemudian berdasarkan peta geologi lembar Langsa, kota ini memiliki kemiringan lereng yaitu sekitar 0 hingga 10 derajat. Oke, selanjutnya ini merupakan peta geologi lembar Langsa Sumatera, dan juga pada gambar di sebelah kanan merupakan tempat di mana Kota Langsa ini berdiri. Dapat dilihat bahwa terdapat 3 formasi di Kota Langsa yang sebelumnya sudah disebutkan. Oke, selanjutnya adalah potensi bencana alam. Untuk yang pertama merupakan potensi bencana gempa bumi Binjai dan Langsa. Dapat dilihat pada peta pada slide ini bahwa Langsa dan Binjai termasuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi yang menengah. Hal ini disebabkan oleh dekat dengan gunung api yang dibilang masih aktif, dan juga kedua kota ini berdiri di Pulau Sumatera yang memiliki Sumatran Fault System yang cukup besar, sehingga dampaknya juga terkena pada 2 kota ini. Selanjutnya adalah potensi bencana gunung api. Yang pertama adalah Kota Binjai. Nah, Kota Binjai ini terletak dekat dengan 2 gunung berapi yang dibilang masih aktif. Nah, yang pertama di sini adalah sebentar, saya coba pintar. Nah, yang pertama adalah Gunung Hibayak. Nah, Gunung Hibayak ini memiliki jarak sekitar 40 km dengan Kota Binjai. Dan kemudian berikut adalah Gunung Sinabung yang dibilang masih aktif. Jaraknya adalah 50 km dari Gunung Binjai. Sehingga bisa dibilang bahwa potensi bencana gunung api di Binjai ini cukup tinggi karena jaraknya dekat dengan 2 gunung api yang dibilang masih aktif.
Oke. Selanjutnya adalah potensi bencana gunung api Langsa. Nah, untuk gunung api aktif terdekat dari Langsa adalah Gunung Burni-Geredong. Nah, Gunung Burni-Geredong ini memiliki jarak dengan Langsa sekitar 130 km, sehingga untuk dampak apabila gunung api ini meletus akan cukup rendah di Kota Langsa. Oke. Selanjutnya adalah potensi bencana banjir di Kota Binjai. Berikut adalah peta daerah rawan banjir pada Provinsi Sumatera Utara. Dapat kita lihat bahwa Kota Binjai terletak di sini ya. Kota Binjai terletak di sini. Nah, bisa dibilang bahwa potensi bencana banjir di Kota Binjai ini cukup tinggi karena Kota Binjai dilewati oleh dua wilayah sungai, yaitu yang pertama adalah wilayah Sungai Belawan, Ular, dan Padang, dan yang kedua adalah wilayah Sungai Wampu dan Besikang di sini. Maka bisa dibilang bahwa bencana banjir di Binjai memiliki potensi yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah potensi bencana banjir di Langsa. Nah, pada saat ini terdapat peta perkiraan banjir di Provinsi Aceh per Oktober 2021. Nah, Kota Binjai terletak di daerah sini, di sekitaran sini. Maka dapat disebutkan bahwa potensi bencana banjir di Kota Langsa karena warna kuning maka disebut menengah. Selanjutnya adalah potensi bencana rawan longsor di Binjai. Berikut adalah peta zona kerentanan gerakan tanah yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Kota Medan, dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa Kota Binjai terletak di sekitaran Kota Medan. Nah, di sekitaran Kota Medan ini berwarna biru, maka zona kerentanan gerakan tanah di sekitar Kota Medan dibilang sangat rendah. Maka potensi bencana rawan longsor di Kota Binjai bisa dibilang rendah. Sangat rendah. Oke, kemudian adalah potensi bencana rawan longsor di Langsa. Pada gambar ini merupakan peta zona kerentanan gerakan tanah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh. Nah, Kota Langsa berada di sekitaran sini. Nah, pada daerah sini memiliki warna biru, sehingga zona kerentanan gerakan tanah pada daerah Langsa dibilang sangat rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa potensi bencana tanah longsor di Langsa sangat rendah. Oke, kemudian berikut ini adalah peta geomorfologi Binjai Langsa. Ini merupakan data DEM yang sudah saya olah menggunakan aplikasi ArcGIS. Kemudian ini dapat kita lihat pada legendanya bahwa yang berwarna biru merupakan pegunungan sangat curam dan seterusnya. Oke. Dan berikut adalah jalan tol yang saya sugestikan. Kenapa saya memilih wilayah ini? Binjai pada daerah ini termasuk dalam daerah rawan banjir. Meskipun daerah rawan banjir dan juga memiliki impact dari bencana gunung api yang cukup besar, namun di tempat di mana Kota Binjai berdiri ini memiliki litologi yang cukup kuat, yaitu Satuan Binjai yang tadi disusun oleh Breksi, Andesit, dan juga Desit. Dan kemudian tempat di mana Binjai ini berdiri itu termasuk dalam geomorfologi yang bergelombang miring, yaitu dengan tinggi 50 hingga 75 meter, yang bisa dibilang tidak cukup tinggi dan juga masih landai. Nah, berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah tadi, Binjai dan Langsa juga termasuk ke dalam zona
kerentanan gerakan tanah yang sangat rendah sehingga tidak rawan longsor. Dan untuk jalannya, untuk jalan ke Kota Langsa, saya memilih pada geomorfologi yang berbukit gelombang, namun tidak cukup tinggi, yaitu dengan tinggi 75 meter hingga 200 meter. Nah, meskipun banjir juga tidak begitu terdampak karena bisa dibilang jaraknya jauh dengan muara. Kemudian pada Kota Langsa dengan rawan banjir yang menengah, juga jauh dari gunung api yang aktif, dan juga memiliki gerakan tanah yang sangat rendah, maka wilayah ini saya pilih maka trek ini saya pilih sebagai jalan tol yang akan dibangun. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Urwa, terima kasih banyak.